Pesan nasihat mulia dari Jenderal Dudung Abdurrahman. Beliau memegang prinsip jangan lupa berdoa, dan ini pun menjadi kenyataan dalam kehidupan saya. Tatkala saya khotib di Masjid Markas Besar Angkatan Darat, waktu itu pertama kali saya khotib, saya tanya sama pengurus, mengapa masjidnya ini namanya Abdurrahman, ada filosofika? Saya nggak tahu kalau yang bangun itu ternyata, kata yang pengurusnya itu namanya Kiai Haji Abdul Manan. Beliau let call, dijelaskanlah oleh beliau, Ustadz, ini kenapa masjidnya Abdurrahman? Karena masjid ini yang bangun Jenderal Dudung Abdurrahman. Dan dia tambahkan lagi, dan ini masjid bukan hanya satu, beliau sudah bangun 16 masjid. Bisa aja dengan begitu, saya langsung doa angkat tangan, ya Allah Rabb, temukan hamba kepada orang yang mulia, ya Allah Rabb. Memberi makan orang kelaparan saja mulia, apalagi membangun masjid yang semua amal ibadah orang di dalamnya, baik tahajud, baca Quran, dan lain sebagainya, mengalir kepada orang yang membangun masjid. Maka waktu doa itu, selang berapa bulan kemudian, saya khotib lagi di Masjid Abdurrahman lagi. Tidak ada yang mengatur kecuali ketentuan Allah. Pas kebenaran beliau hadir, Jenderal Dudung Abdurrahman, saya tambah lagi menangis. Ya Allah, hari ini kau temukan hamba kepada orang yang selama ini hamba doa, ya Allah Rabb, dan engkau ijabah doa hamba. Dan lebih luar biasanya lagi, ketemu ini dengan cara mulia. Pertama di hari Jumat, waktu saya ngisi khotib Jumat, setelah saya turun dari mimbar, pundak saya ditepuk oleh beliau. Kamu ceramahnya menyentuh, saya minta nomor handphone kamu. Saya kasihlah nomor handphone saya ke beliau, dan sampai saat ini kita saling berkomunikasi. Itulah yang disebut berjumpa dalam keadaan baik di tempat mulia, dan mudah-mudahan bersambung sampai akhirat pula, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka hari ini di channel YouTube Antoni Susanto, izinkan beliau menyampaikan kata-kata mulianya. Ingat, belajarlah dari orang yang sukses, maka kita insya Allah akan ketularan sukses. Doa itu jangan ibaratkan obat. Obat itu ditelan, diminum apabila diperlukan. Tapi jadikanlah doa itu sebagai oksigen. Setiap saat kita pergi kemanapun kita membutuhkan udara atau oksigen itu sendiri untuk hidup. Pesan saya, di hiruk pikuk kehidupan sosial budaya saat ini, tidak jarang di antara kita masih saling membenci, meremehkan, menjatuhkan, memojokkan, merendahkan, padahal Islam tidak pernah mengajarkan itu. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengasihi sesama manusia, bahkan seluruh alam semesta. Ya, Islam mengajarkan untuk mengasihi sesama, termasuk selain agama. Itu Islam yang diajarkan. Oleh karenanya, berbuat baik kepada setiap manusia. Maka di dalam Islam ada 3 hal yang penting yang perlu kita lakukan, yaitu adalah syariat, akidah, dan akhlak. Akhlak itulah yang paling utama. Seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang bertakwa ini adalah orang yang tidak menyakiti orang lain, orang yang tidak sombong, orang yang rajin bersedekah, orang yang tidak pernah memfitnah, membenci, dan sebagainya. Maka jagalah matamu untuk tidak merendahkan orang lain, jagalah mulutmu untuk tidak membenci orang lain, jagalah hatimu untuk tidak berprasangka buruk pada orang lain, dan jagalah tanganmu untuk selalu bersedekah kepada orang lain. Nah, inilah yang paling penting, karena memang kita sering sholat fardu, sholat sunat, bahkan tahajud tidak putus-putus. Seperti dalam kisahnya Al-Hasim, tahajudnya nggak putus-putus selama 20 tahun, tetapi dia tidak masuk dalam kategori kekasih Allah karena
sekalipun sholatnya, zikirnya, puasanya itu luar biasa, tetapi dia lupa dengan tetangga sebelah masih kelaparan, dia lupa dengan tetangga kekurangan. Inilah intinya kita berpuasa, itu adalah menahan lapar dan dahaga untuk merasakan, untuk empati kepada orang lain. Karena kita puasa dalam 1 bulan, kita lapar di siang hari, sementara yang di kolong jembatan puluhan tahun dia lapar. Nah, setelah berpuasa maka kita berbuat baiklah, kita bersedekahlah kepada orang lain. Inilah kira-kira hikmah puasa yang diajarkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lebih empati kepada orang lain. Sehingga kalau kita lebih empati kepada orang lain, insya Allah tidak ada umat Islam atau umat yang ada di Indonesia ini yang miskin. Semuanya saling mengasihi, saling menyayangi. Inilah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Inilah bukti perbuatan dengan bicara, walaupun nadanya rendah tapi menggetarkan hati.